bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para bapak, para dewan guru, pada kepala sekolah mewakilinya, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, yang diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya menuju mati. Dan ketiga, pemaparan tentang diseminasi budaya positif, dan terakhir adalah penutup daulah. Kemudian kita lanjutkan, kita buka acara kita ini dengan mengukur antara Fatihah. Mudah-mudahan ajar kita ini berjalan dengan lancar. Al-Hajjiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya sambutan yang mewakili kepala sekolah SMP Negeri 3 Tarumajaya kepada Bapak Pak Juju Usman SPD, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hafid sebagai CGP yang saya hormati, rekan-rekan guru, warga binaan ya, yang saya hormati, mudah-mudahan dengan acara ini banyak ilmu atau informasi yang kita peroleh terkait dengan keberadaan sekolah kita ya, yang mana apalagi pada hari ini diseminasi ya. Diseminasi itu sebenarnya proses ya, penyampaian informasi setelah Pak Hafid menelaah, mempraktekkan itu temuan ya, temuan dari CGP kita diinformasikan ke kita. Nah, alhamdulillah pada saat ini ya, kita akan memperoleh banyak ilmu dengan adanya CGP ini. Ya, kedepannya mudah-mudahan masih banyak CGP-CGP lain yang notabene ini diprioritaskan untuk kepala sekolah tentunya ya. Sekarang itu sudah tidak ada tes manual kayak dulu. Kepala sekolah itu justru diambil dari calon guru penggerak ini ya. Saya atas nama sekolah ya ucapkan selamat kepada khususnya Pak Hafid yang telah lolos menjadi CGP. Mudah-mudahan banyak manfaat yang diperoleh khususnya untuk warga SMP 3 Tarumajaya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kita dengar pemaparan tentang bagaimana sambutan mewakili kepala sekolah. Selanjutnya acara pemaparan tentang diseminasi budaya positif kepada Bapak Hafiz SPD MPD, kepadanya kami persilakan.
Terima kasih Bapak MC, Pak Muzakir. Sebelumnya saya tanyakan Bapak Ibu, sebelum saya mengucap salam, ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya? Sehat. Izinkan saya mengambil kacamata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Para hadirin yang berbahagia, wabil khusus Kepala SMP Negeri 3 Tarumajaya yang kali ini diwakili oleh Pak Cucu Rusandi SPD. Alhamdulillah beliau masih sehat walafiat. Semoga diberikan umur panjang, taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal yang berkah ya Pak Cucu. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya pada beliau-beliau semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita. Yang pertama tadi kita telah mengawas pelaksanaan Sumatik akhir tahun PSAT selesai, dilanjutkan dengan saya mengundang Bapak Ibu sekalian di ruangan ini untuk aksi nyata saya, menerapkan aksi nyata saya modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nanti ada pengimbasan dari saya terkait praktek yang telah saya lakukan. Kebetulan pada Learning Management System atau LMS itu ada tugas-tugas bagi calon guru penggerak. Nah, di sini di modul ini, modul 1.4, saya ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya terkait budaya positif yang telah saya lakukan. Lanjut. Baiklah, tujuan dari kegiatan ini penerapan budaya positif yang pertama adalah menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi, dan menerapkan dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Yang kedua, menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan budaya positif ini, jadi ada beberapa penerapan yang akan kita lakukan. Nah, kebetulan di sini ada yang namanya disiplin, ada keyakinan kelas, ada hukuman dan penghargaan. 5 ada kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi. Kita akan kupas tuntas satu persatu terkait dengan materi ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ice breaking dulu. Semuanya berdiri, Bu Neneng juga berdiri, Bu Neneng, ya, Pak Cucu, semuanya berdiri, kita berdiri terkait dengan ice breaking ini, ya. Tugasnya apa Bapak Ibu sekalian? Di sini kita tahu namanya Roma itu artis ya, Roma Irama. Nah, tugas Bapak Ibu sekalian dalam ice breaking ini membalik dari belakang kata belakangnya. Misalnya Roma jadinya ini jangan tutup, Amari. Harusnya Roma Irama. Terus ada Ahmad Dhani, jadi apa di sini? Ina.
Nah sekarang Ari. Ari apa? Ari Osal. Benar, Bu Rani ya. Ari Osal. Nah, mau di Kusnadi dibalik, Kusnadi. Coba dong dicatat. Kusnadi dari belakang bacanya. Biar berpikir sejenak. Namanya King. Mau di Kusnadi. Kusnadi itu kalau dibalik dari belakang. Nah, benar. Bu Elvina. Lanjut. Bu Rani dilanjutkan sekarang dengan nama buah ya. Bu Rani, lanjut. Next, Bu Rani. Di sini yang kedua dengan nama buah. Di sini tadi saya buat jeruk, kita balik dengan kata courage. Nah, yang paling sulit tadi di sini kita berpikirnya. Kalau jambu, max. Nah, apel dulu, apel. Lepat. Nah, kali ini nah, benar. Agenam, mangga. Nah, Bapak Ibu sekian, terima kasih ya telah tadi. Silakan duduk kembali ya, karena tadi kita kan lagi capek-capeknya ya kita mengawasi siswa. Nah, sekarang kita ice breaking untuk mendinginkan suasana. Tapi saya dalam kondisi gerah nih, panas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, kalau dalam mengajar ini kita mengharapkan siswa seperti apa gitu ya. Bu Dina mengharapkan siswa seperti apa sih? Siswa yang aktif, boleh. Di dalam budaya positif, penerapan siswa aktif, yang artinya siswa itu tidak pasif, baik dalam kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan lain sebagainya. Siswa itu perlu menerapkan budaya positif aktif dalam kegiatan apapun. Umpama kita sekedar mengajar matematik, 2 tambah 2 sama dengan anak diam saja, berarti anak itu tidak aktif. Kalau dia menjawab, berinteraksi dengan guru, berarti dia aktif. Alhamdulillah. Budaya positif pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, nanti kita bahas teori motivasi hubungan dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ini ada M-nya, dunia berkualitas. Kelima, posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Nanti kita bahas, kita kupas satu persatu terkait disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Next. Jangan cepat-cepat. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi itu tanpa ada tekanan dari kita. Siswa itu berdasarkan kemauannya sendiri. Jadi siswa itu kesadarannya sendiri. Pak, bukan hanya siswa kalau disiplin positif, tetapi guru juga disiplin positif, menghargai waktu, disiplin juga. Iya, jadi tidak ada reward atau penghargaan dari orang yang di atas. Contoh, pas kita sebagai guru ada kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru nih ada kepala sekolah, kita guru-guru rapi-rapi misalnya, ada di dalam kelas misalnya. Terus kita ada kepala sekolah, kita buat aktivitas yang benar-benar ingin dilihat oleh kepala sekolah. Nah, ini budaya-budaya ini bukan berdasarkan dalam diri kita, bukan kemauan kita, akan tetapi berdasarkan penghargaan, ingin dihargai kepala sekolah, ya. Datang tepat waktu, tidak, itu mah berarti disiplin intrinsik dari dalam diri kita sendiri, bukan berdasarkan ekstrinsik
bukan berdasarkan orang lain. Kemudian disiplin berasal dari kata disiplin. Ya, disiplin yang dari kata bahasa Latin yang artinya belajar disiplin diri, dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang diharapkan bermakna. Ya, disiplin itu penting banget ya Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sudah melaksanakan disiplin itu, menerapkan budaya disiplin di sekolah kita? Sudah belum? Jawab dengan jujur. Sudah belum kita menerapkan budaya disiplin? Alhamdulillah ya, Bu Dina setengah. Ya setengah nggak apa-apa. Nanti juga kita akan lebih dalam lagi. Terus nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan atau institusi organisasi. Profil pelajar Pancasila kita hafal semua. Kita nyanyi bersama-sama. Pelajar Pancasila, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Alhamdulillah sudah hafal semua, tetapi penerapannya, implementasinya pada saat kita mengajar bukan hanya dihafal ini. Tentang profil pelajar Pancasila ini dimensinya kita sudah hafal. Ini kita butuh untuk mengimplementasikannya. Kita penerapannya seperti apa? Selanjutnya ada di sini primary years program FYP. Ini apa tulisannya? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini ya program-program kita nanti di sekolah. Bapak Ibu saya tanyakan dulu nih kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau budaya positif diterapkan di sekolah kita, merugikan atau menguntungkan kita? Alhamdulillah, kalau sudah tahu jawabannya, pasti menguntungkan. Budaya positif pasti menguntungkan buat kita semua. Anak lebih aktif, kata Bu Dina bilang. Anak lebih kreatif, anak lebih mandiri, anak melakukan kolaborasi gotong royong, kerjasama. Ini dibutuhkan buat kita dan anak-anak. Nah, kita tanya pada diri kita sendiri nih, apakah kita sudah sampai ke arah situ? Kita mengantarkan anak-anak itu menuntun mereka ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya keterampilan hidup, life skill dapat dipercaya lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Jadi terkadang siswa itu di sekolah waktu diberikan ajang untuk kolaborasi, ajang untuk menyampaikan presentasi, itu ada siswa yang ngobrol, ada tidak? Pada saat kita gini nih, saya presentasi, dan ada yang ngobrol. Kira-kira perasaan yang melakukan presentasi itu bagaimana? Dia bisik-bisik, ya iya tadi itu makanan enak banget ya dari kantin, ya iya dia ngobrol terus. Itu kira-kira perasaan bagaimana? Pasti jengkel yang melakukan presentasi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Apabila temannya melakukan presentasi, terus yang lain ngobrol, berarti ada sesuatu yang dilewatkan oleh anak tersebut, yaitu keyakinan kelasnya belum terbangun. Apa keyakinan kelasnya? Belum atau tidak menghargai teman. Tidak menghargai teman. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Seperti apa? Next. Hukuman. Ya, ini hukuman. Biasanya kita melakukan banyak hukuman terhadap siswa ya. Bapak Ibu sekalian, ada enggak? Ada ya hukuman ya. Hukuman adalah tindakan satu arah dari pihak kita, guru. Yang sedangkan restitusi melibatkan kesepakatan dan partisipasi dari guru dan murid. Saya kemukakan dulu. Kalau hukuman itu dari siswa atau dari kita? Dari guru ya. Itu hukuman itu siswa tahu atau tidak? Tidak tahu.
Iya ya, contohnya dia lambat tadi, si Pulung lambat, Muhammad Pulung lambat. Tadi saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Pulung, kenapa kamu lambat? Oh iya Pak, semalam saya begadang. Kenapa kamu begadang? Kan jadi ketiduran. Jadi ketiduran terus sampai siang ini, kesiangan. Tidur, ya belum bangun jadi. Iya Pak, mohon maaf Pak. Nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan Pulung untuk agar kamu tidak terlambat tadi, agar kamu tidak ketiduran lagi saat jam PSAT dimulai? Ya Pak, saya coba nanti pasang alarm Pak. Saya coba nanti ibu saya bangunin saya Pak. Itu banyak alasan Pulung tadi. Dan melakukan segitiga restitusi. Apakah kamu akan mengulanginya lambat lagi pada kemudian hari? Insya Allah tidak Pak. Ya jawabannya pasti tidak. Jadi jangan setiap anak lambat ya diri di depan apa namanya, di depan kelas atau hormatin jendela atau kaca ya seperti ini. Nah ini tindakan hukuman yang kita lakukan terkadang membekas terhadap jiwa siswa atau jiwa murid. Selanjutnya motivasi adalah faktor penting dalam membentuk perilaku manusia. Motivasi intrinsik yaitu motivasi berasal dari dalam diri sendiri. Jadi yang seperti saya bilang tadi, ada anak pagi datang ke sekolah pagi-pagi tanpa diberikan hukuman sama kita, tapi dia sudah datang lebih awal. Terus ada anak saat pembiasaan di lapangan, dia sudah bawa sejadah, sudah gelar sejadahnya. Berarti budaya positifnya adalah dari diri, intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Kemauan untuk merubah yang tadinya jelek menjadi baik, itu adalah budaya positif. Intrinsik berdasar dari diri anak tersebut. Lanjut. Keyakinan kelas. Nah, next. Sudah, judulnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang mengacu pada kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh sebuah kelas, baik itu kelas sosial, ekonomi, atau pendidikan. Istilah ini sering digunakan untuk menyebut pola-pola keyakinan atau nilai-nilai yang umumnya dimiliki oleh anggota kelas tersebut. Keyakinan kelas tentang kebersihan, contohnya untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan. Tentang kebersihan dulu. Ya. Keyakinan bahwa kebersihan adalah penting untuk kesehatan. Yang kedua, keyakinan bahwa bersih itu bergengsi. Yang ketiga, keyakinan tentang tanggung jawab bersama. Terima kasih Bu Dina, karena Bu Dina paling dekat dengan saya, jadi Bu Dina terus dapat pekerjaan membantu saya. Keyakinan kelas ini, misalnya kita bangun keyakinan kelas, kalau anak tidak bersih berarti temannya akan menjauhinya, benar tidak? Kotor pasti nggak ada yang demen sama dia. Terus keyakinan kelas, kalau anak selalu tidak bersih ruangannya, bangku atau mejanya kotor, pasti lalat, nyamuk bersarang di ruangannya, di tempatnya tersebut. Jadi keyakinan kelas ini tentang kebersihan banyak, menyadarkan anak bahwasanya kebersihan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita bersih, sehat pasti mengikuti. Kalau kita kotor, pastinya penyakit akan menghampiri. Lanjut. Ini keyakinan kelas tentang kebersihan. Sekarang keyakinan kelas tentang kedisiplinan, tentang disiplin. Ya, nanti dibacakan siapa nih? Bu Putri. Yang berdua boleh Bina, silakan. Keyakinan kelas tentang disiplin. 1. Tentang disiplin waktu untuk siswa. 2. Keyakinan tentang tanggung jawab pribadi. 3. Keyakinan tentang budaya kehadiran. 4. Keyakinan tentang manfaat belajar terjadwal. 5. Keyakinan tentang pembelajaran mandiri. 6. Keyakinan tentang budaya sekolah. Terima kasih.
Terima kasih Bu Elvina ya sudah menyampaikan tentang budaya disiplin ya. Disiplin ini pertama, anak kalau dia mengetahui masuknya jam 7 pasti dia berangkat dari rumah bukan jam 7. Paham tidak Bapak Ibu sekalian? Ya, pasti berangkatnya jam berapa? Setengah 7, 30 menit tergantung jarak dari rumah ke sekolah. Umpamanya perjalanan ditempuh 1 jam, berarti dia jam 6 sudah berangkat. Tuh anak namanya disiplin waktu. Terus di sini selain disiplin keyakinan tentang budaya kehadiran. Nah, anak kalau dia meyakini disiplin waktu, hadir itu membawa efek yang tidak baik buat dirinya, pasti dia tidak mau angkat. Dia akan hadir terus, ke sekolah terus, meskipun sakit. Tapi kayak saya sakit belum pernah ada di rumah, terus aja aktivitas. Nanti di sekolah saya, kalau hidupin aja sakit di rumah terus. Saya konsepnya seperti itu. Jadi aktivitas sehari itu tidak ada hari tanpa membaca, tidak ada hari tanpa mengeksplorasi pengetahuan, tidak ada hari tanpa belajar. Makanya kan kata kita nih sebagai guru belajar sepanjang hayat. Jangan cuma puas dengan yang sekarang kita miliki. Bukan berarti kita pengen menyombongkan diri, bukan. Berarti kita mengeksplorasi pengetahuan kita sebagai seorang guru itu penting. Bapak Ibu sekalian ya, mungkin saya nih setelah ini selesai mungkin nanti akan melanjutkan lagi. Belajar itu nggak berhenti sampai di sini. Terus, next berani. Kebutuhan dasar manusia, next. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhannya. Contoh, hari ini kita ingin makan, misalnya makan enak. Terus kita mendapatkannya, berarti itu sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Misalnya kita ingin berangkat jalan-jalan kemana atau ke puncak sama keluarga di sana. Terus tercapai, berarti kebutuhannya sudah terpenuhi. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia itu apabila sudah terpenuhi ya sudah. Ya, baik ini kebutuhan dasarnya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang satu ini ya, kebutuhan yang bersifat psikologis. Misal kesehatan rumah, makanan, minuman dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang, kebutuhan kasih sayang. Ya, di sini koneksi sosial menjadi bagian dalam kelompok. Jadi yang tadi itu bertahan hidup pasti kita memiliki kebutuhan itu. Contohnya apa sih kebutuhan bertahan hidup? Ya contohnya kita makan, kita minum, kita mencari nafkah untuk keberlangsungan kehidupan kita. Nah, ada kasih sayang. Kasih sayang ini pastinya ada. Kasih sayang, ingin dicintai. Benar tidak? Ingin disayangi sama suami, ingin dicintai sama istrinya, ingin dicintai sama anak-anaknya. Ini kebutuhan dasar kita, kebutuhan manusia. Ingin dicintai oleh semua, ingin dicintai oleh kelompoknya. Begitu juga siswa. Siswa memiliki kebutuhan dasar ini. 5 konsep kebutuhan dasar ini siswa pasti ada di dalamnya. Karena siswa itu manusia, sama-sama kita. Ya, itu yang dikasih saya. Terus penguasaan, kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk dianggap apa nih? Dianggap perlu. Ya, jadi penguasaan, seseorang itu kebutuhannya ingin menjadi penguasa, ingin menjadi seorang pemimpin. Pasti ada keinginan. Oh iya, keinginannya ini untuk menjadi manajer, keinginannya dia ingin menjadi fighter. Fighter itu kan itu ya. Keinginannya untuk ingin menjadi misalnya di sini pengawas golongan misalnya, itu kebutuhan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk bebas. Ya, jadi manusia ini memiliki kebutuhan untuk kebebasan, bebas dari belenggu. Siswa juga sama seperti itu. Mereka ingin merdeka di tangan guru-gurunya. Berikan mereka kebebasan untuk memilih sesuai dengan yang dimilikinya, minat dan bakatnya. Jangan kita memaksakan. Kemarin kita belajar modul 2.1
tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan kemauan guru, baik dalam menilai dan lain sebagainya. Nah, ini kita terapkan. Yang kelima, kesenangan. Pasti ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang di sini gak pengen senang? Tidak ada pastinya. Semuanya pasti ingin senang. Ya sebagaimana doa kita tuh setiap kita panjatkan setelah selesai sholat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia pengennya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Itu pasti kebutuhan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, motivasi intrinsik yang tadi saya sudah sebutkan. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi biologis. Ini tadi sudah dibahas. Intrinsik berasal dari dalam diri sendiri, ekstrinsik berasal dari dorongan orang lain. Kalau ada orang yang menilai kita lebih giat kerjanya, kalau tidak ada yang menilai kita lempeng pekerjaan. Seperti itu. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dari 5 ini yang biasa kita lakukan yang mana, Bapak Ibu sekalian? Jawab dengan jujur. Dari 5 posisi kontrol guru ini yang biasa kita lakukan yang mana nih? Yang ketiga, teman. Beneng teman. Bu Rani apa Bu Rani? Jawabannya Bu Rani sama nggak apa-apa. Pemantau. Penghukum. Bu Putri sama nggak apa-apa Bu Putri? Teman. Bu Elvina teman. Pak Muzakir teman. Bunda apa Bud? Teman. Terus ada Pak Cucu, mana Pak Cucu? Ya. Miss Novi apa Miss? Biasanya yang dilakukan Miss? Teman. Oh, teman. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dari penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ada manajer. Dari sini yang biasa kita lakukan adalah sering, jujur saja Bapak Ibu sekalian, poin nomor pertama, penghukum. Seperti Bu Dina tadi jawab. Nah, ini kita tinggalkan. Yang ini model-model seperti ini, posisi kontrol jangan dilakukan lagi. Yang ini apabila setiap kesalahan anak selalu dihukum, nanti akan berbekas pada dirinya terus sampai dia dewasa. Contoh, saya saat kelas 8 sekarang hitungnya apa? Dulu bukan kelas 8 ya Bapak Ibu sekalian, kelas 2. Saya saat kelas 2 di Sanawiyah itu dikebukin sama guru, dipakai rotan, berbekas, ingat sampai sekarang. Jangan kelas 2 dah, yang kelas 8 dah. Kelas 4 SD, MI, itu dijewerin sama guru, ingat jewerannya, bukan ingat materinya. Jadi penghukum itu berbekas sampai dia dewasa. Ya Bapak Ibu yang digarisbawahi ya, kita jangan selalu mengedepankan hukuman terhadap peserta didik. Terus ada pembuat rasa bersalah. Ini sering banget ini. Ya Allah, siapa namanya tuh yang anak kelas 81 yang nakal banget? Jahir. Siapa? Jahir. Zahir, Iqbal Zahir ya, Iqbal begitu terus Bang. Ada orang tua kamu, bagaimana perasaan orang tua kamu? Jadi anak kita hukum dengan perasaan bersalah. Jadi anak pikir itu. Iya. Jadi ada baik juga. Teman. Bu Putri tadi jawab teman. Terus Bu Elvina jawab teman. Miss Novi jawab teman. Kita terkadang siswa kalau kita anggap kita sebagai temannya, apabila ada kita dia hormat, tapi apabila diajar dengan guru lain, dia akan meninggalkan. Dia merasa terlindungi. Oh, gue punya keyakinan guru ini, gue nggak mempan terhadap hukuman terhadap lain sebagainya karena teman. Terus ada lagi apa di sini? Pemantau. Udah nih tadi. Dikit-dikit siswa orang mau keluar pipis saja dicatat. Nih tadi sini nih. Abdillah Ismail tadi keluar pipis jam sekian, dipantau kurang nilai. Terus Abdillah Ismail saat tadi lagi materi jarang connect dengan pelajaran yang diberikan, dicatat, memantau.
Nah, justru kita sekarang merubah pola pikir kita, mindset kita berubah. Bahwasanya kita sebagai seorang guru menerapkan posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Tadi saya sudah terapkan terhadap Muhammad Pulung. Saya terapkan itu ya. Manajer ini penting. Kita jadi memanage ya anak itu. Bagaimana dia tidak merasa bersalah, terus apalagi semacamnya ya, karena semua orang pasti melakukannya. Kita juga masih kecil saat kita sekolah sama pelanggaran kita lakukan. Pak, saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Pasti, karena kita bukan guru saat itu, kita siswa. Yang tahu kita melakukan pelanggaran atau tidak adalah guru. Next, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ya. Saat pada kasus siswa salah memakai sepatu ke sekolah. Ini terkadang ada siswa, kita peraturannya seperti apa? Sepatu warnanya hitam. Umpama saya sebagai siswa jalan ke sekolah, tidak tahunya saya sepatunya itu warnanya biru. Kira-kira sikap Bapak Ibu sekalian terhadap kasus saya ini seperti apa? Saya siswa nih. Kira-kira seperti apa? Ditegur ya, disobek sepatunya atau yang lain sebagainya. Nah, di sini kita terkadang menghukum. Di sini, Andri, sepatu kamu harusnya hitam. Kenapa kamu pakai sepatu biru, merah? Nah, kita berikan di situ di lapangan, kita hukum ya, suruh lari 3 putaran, amat capek. Terkadang seperti itu, akibat tidak mentaati peraturan sekolah. Pembuatan rasa bersalah di sini ya. Berapa kali ibu bilang selalu kamu mengecewakan ibu. Jadi anak bersalah, jadi merasa bersalah. Terus udah bawa bilangin sepatunya itu harusnya hitam. Oh, pakai sepatu warna biru. Anak merasa bersalah. Terus di sini apa nih? Teman. Apa kata teman di sini apa? Apa teman? Iya. Sebutkan. Ayo dong. Iya. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, jangan berbuat ini lagi ya. Itu masa teman. Kita teman, ngajarnya seperti itu. Nah, lanjut. Pemantau, apa pemantau? Iya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Terus yang manajer, apa yang manajer? Apa? Ayo dong. Iya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Semestinya kita sudah menerapkan posisi kontrol yang ke-5 terhadap peserta didik kita. Ya, posisi kontrol yang ke-5, kuning, ya, diterapkan. Jangan sekali-kali kita menghukum. Di sini ada segitiga restitusi, ya. Di sini ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, ada menanyakan keyakinan kelas. Next, sudah saya praktekkan tentang penerapan segitiga restitusi. Anggap saja peran di sini guru sedang menjalankan praktek segitiga restitusi. Coba diputar saja. Oh, diputar ya di sini. Kalau di sini karena apa? Di sini diputar harusnya. Ya, terima kasih. Itu di download. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan nanti Pak Muzakir untuk kita berdialog, berdiskusi terkait budaya positif di sekolah. Di sini salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dan jawab. Silakan. Kalian terkait dengan materi disiplin atau budaya positif ini seperti apa? Terima kasih. Silakan dipersilakan. Tanya aja yang silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ramadan, guru IPA. Saya ingin bertanya, untuk kasus yang saya alami, mungkin sama ya sama ibu bapak guru, kita sering banget ngasih tahu anak, ngebilangin anak. Tapi kenapa sih dengan cara halus terkadang anak susah untuk anak yang mengerti kita? Nah, kenapa harus dengan cara mungkin penegurannya secara keras atau kita dengan tindakan anak itu mulai mengerti? Gimana menurut Bapak solusinya? Dengan cara lembut dia tidak bisa, apakah ada cara lain selain kita dengan cara kekerasan? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus dari Bu Elvina, saya sudah catat di sini. Pak, kita sudah melakukan cara-cara yang santuy, kata sekarang ya, santuy, sopan, ya terus kita sudah ramah sama anak. Tetapi ini anak tidak mau juga. Anak juga ingin menyampaikannya. Bagaimana Pak? Kita anak ini nggak mau sama sekali. Sudah dibaikin nggak mau, sudah dibilangin tidak mau dengar. Anak bagaimana cara kita? Oke, di sini catatannya sudah saya catat. Yang pertama, gunakan bahasa yang sesuai. Yang pertama ada solusinya. Kita gunakan bahasa yang benar-benar dimengerti sama siswa, agar siswa itu mengenal terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua adalah gunakan bantuan visual. Contoh, kita kasih saja video-video tayangan tentang kesalahan yang dilakukan. Umpamanya bolos. Ada anak bolos misalnya, ini seperti ini nantinya di pekerjaan misalnya dipecat atau dikeluarkan. Berikan mereka itu audio visualnya. Terus yang ketiga, peran serta anak. Anak biasanya merasa dia tidak dihargai sama gurunya, makanya dia buat sesuatu agar dia ini terlihat. Contohnya tadi Abiran Ismail selalu bolos saat pelajaran. Berarti anak ini membutuhkan perhatian baik di rumahnya maupun di sekolah. Butuh perhatian Abira. Ya kalau kita sebagai guru tanyakan ke rumahnya, boleh home visit. Bu, kenapa sih Abira nih saat pelajaran selalu bolos? Apakah di sini ibu kurang perhatian terhadap Abira Ismail? Nanti ibunya tuh dari wawancara yang kita lakukan terhadap ibunya kita catat. Nah di sini berarti Abira membutuhkan perhatian dari kita sebagai seorang guru. Tanyakan dulu ya, tanyakan dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Mungkin dengan melakukan itu kita akan mengambil kesimpulan. Selain kita berikan waktu, berikan mereka itu wawasan. Jadi kita ingat bahwa setiap anak itu memiliki keunikan sendiri. Itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gini, contohnya saya nih memakai baju. Saya sebagai seorang guru ingin menyamaratakan anak. Baju saya mungkin dipakai sama Bu Jakir beda. Baju saya pun dipakai sama Bu Dina beda. Berarti kita jangan mengukur, ya. Jangan mengukur itu. Kita jangan berekspektasi namanya terhadap siswa itu. Oh semuanya siswa itu sama. Tidak. Ini saja soal yang kita lakukan terhadap semua siswa. Sepertinya sudah tidak sesuai. Soal yang kita berikan, gimana Bapak sekalian? Kita kan buat soal ya. Itu bukan berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan kemauan kita sebagai seorang guru. Ya, bukan kemauan mereka tidak mau itu. Silakan Bu Elvina sudah puas, mungkin saya tidak bisa memuaskan. Ya, ada pertanyaan lain selain ini? Bu Neneng, silakan. Biasanya guru BP ini ada permasalahan terkait dengan siswa. Dipersilakan Bu Neneng. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Kholila, saya sebagai guru pembina dan konseling. Di sini mungkin tadi Bapak
bicarakan benar ya, yang namanya guru BK nggak jauh dengan permasalahan siswa yang ada di sekolah, bahkan yang nggak ada di sekolah dan di luar sekolah pun itu masih menjadi urusan guru BK. Nah, di sini yang sering saya temui, mengingat dengan kondisi satuan pendidikan kita, di mana masalah kedisiplinan untuk keseragaman baju dan sepatu yang tadi kita bicarakan, mungkin di sini kita sudah menentukan untuk sepatu yang harus digunakan harus berwarna hitam, tapi di sini masih banyak siswa kita temui masih menggunakan warna selain hitam. Dan yang kita ketahui untuk masalah ekonomi di kita sini orang tua kebanyakan menengah ke bawah. Nah, jadi di sini menurut Bapak, bagaimana caranya agar kita menyeragamkan sepatu yang seharusnya digunakan dengan keadaan ekonomi orang tua? Karena kendalanya di sini kembali lagi karena orang tuanya tidak mampu. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaannya tadi sangat menggugah sekali, baik sekali, terkait dengan misalnya kita ingin menyeragamkan sepatu anak-anak warna hitam. Kita tahu kondisi situasi ekonomi keluarga di lingkungan sekolah kita ini jauh dari kata mampu. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, di sini saya sudah buat pertanyaan terkait dengan itu. Saya akan berikan jawaban. Pertama, kita sebagai seorang guru harus komitmen. Kalau sudah A ya A, kalau sudah B ya B. Terus buat kesepakatan kelas. Jadi gini, tadi kita komitmen kita, misalnya warna sepatu hitam, kita buat kesepakatan kelas. Setelah ada kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau kita sudah sepakat, jadi kesepakatan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sepihak dari pihak sekolah, tapi kalau kesepakatan itu berdasarkan kita, guru, dengan murid, orang tua, komite sekolah, kepala sekolah, komponen yang ada di sekolah, itu namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nanti anak akan merasa, oh iya ternyata saya melanggar. Semestinya keyakinan yang saya miliki terkait dengan memakai sepatu itu warnanya hitam bukan biru. Jadi anak itu diajak, dilibatkan dalam hal ini. Yang pertama itu gunanya. Jadi dilibatkan dulu untuk membuat keyakinan murid, keyakinan kelas, keyakinan sekolah dibuat dulu. Siapa yang terlibat? Nah, tadi itu komponen sekolah, baik dari kepala sekolah, komite sekolah, guru-guru, dan orang tua. Orang tua harus terlibat dalam hal ini. Harus tahu. Terkadang kita membuat bukan keyakinan kelas, bukanlah keyakinan sekolah, tetapi kita buat adalah peraturan sekolah yang mereka sendiri belum tahu tentang peraturan tersebut. Sudah Bu Neng ya? Terima kasih Bu Neng. Kita berikan aplaus untuk Bu Neng dan Bu Elvina. Ada lagi pertanyaan? Terkait dengan budaya positif, silakan Bu Putri, silakan. Ada yang mau tanya? Miss, Pak Mujahid, bikin pertanyaan sulit biar saya nanti menemukan jawaban yang gitu terkait dengan ini semua. Ya, Bu, ada Bu Dina pertanyaannya, silakan ya Bu Dina. Sudah, terima kasih sudah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti saya berikan lagi ke MC terkait dengan ini semua. Alhamdulillah kita mengakhiri acara kita ini. Mudah-mudahan acara kita ini sudah mengakhiri, kemudian seluruh dewan guru sudah
ikut berpartisipasi dan bergabung semuanya. Alhamdulillah acara kita ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya kesimpulan-kesimpulan yang akan disampaikan oleh Bapak Hafiz SPD. Bapak Ibu sekalian, dimaklum ya, karena tadi saya juga di ruang kelas itu mengawas full, jadi izinkan saya juga duduk. Tadi kan kontrol ya, siswa itu berkeliling memberikan apa tadi? Memberikan apa siswa? Untuk yang foto tadi punya barcode itu ya, keliling kita satu persatu siswa foto. Akhirnya yang kedua mereka sudah ambil sendiri, foto sendiri. Karena keliling tersebut jadi lelah nih, saya mohon maaf jadi duduk. Kesimpulan dari pertemuan kali ini terkait dengan budaya positif adalah, saya sudah buat kesimpulan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Yang tadi kita telah pelajari 5 posisi kontrol, dan kita terapkan posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab menurut standar pendidikan nasional. Bapak Ibu, akhir kata dari saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kepala sekolah atau yang mewakilinya, Bapak Ibu semua, dan staf tata usaha yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif modul 1.4 ini. Akhirnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata yang salah ucap, salah sebut dan lain sebagainya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Kita tutup dengan acara Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara saya akhiri. Assalamualaikum.